Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Dan selamat pagi juga bagi saudara yang saat ini sudah bergabung di live streaming YouTube channel Tabernakel Kasih. Dan selamat tahun baru bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang kemarin tanggal 1 tidak ikut ibadah di sini sehingga belum bertemu dengan saya. Saya ucapkan selamat tahun baru. Dan biarlah tahun ini boleh menjadi tahun penuh kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh hidup berpedoman pada firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan pun akan memimpin kita menjalani tahun 2021. Apapun yang terjadi di dalam tahun ini, seberat apapun yang harus kita hadapi, semuanya itu akan terlaksana, berjalan dengan baik, dan justru memberikan berkat kepada kita ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kok aminnya pelan ya? Masih pagi. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, biasanya orang memberikan rangkuman ataupun kesimpulan itu pada akhir dari uraian. Tapi pagi hari ini saya ingin memberikan uraiannya belakangan, tapi saya akan memberikan rangkuman terlebih dahulu dan kesimpulan dari apa yang akan diuraikan pada khotbah pagi hari ini. Supaya kita bisa mengerti dan menangkap akan pengajaran Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ya, ini rangkumannya, ini kesimpulannya sebetulnya. Sejak di dalam kandungan, manusia itu berada di dalam alam dosa. Karena ayah ibu kita adalah orang-orang yang berdosa, sehingga kita di dalam kandungan manusia ini sudah berada di dalam alam dosa. Lalu kita lahir di dalam dunia dosa. Mungkin saudara dan saya, kita semua lahirnya di tempat-tempat, di kota-kota yang berbeda. Tapi saya percaya kita semua lahir di dalam dunia yang sama, yaitu dunia dosa. Walaupun mungkin belum berbuat dosa. So, perhatikan di sini, kita ini di dalam kandungan ibu kita sudah berada di dalam alam dosa, dan kita lahir di tengah-tengah dunia dosa. Walaupun kita belum berbuat dosa karena masih bayi. Lalu manusia bertumbuh dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sambil berbuat dosa. Manusia itu bertumbuh sambil berbuat dosa. Dosanya macam-macam. Apa saja dosanya itu? Macam-macam. Dan yang kedua, sambil berbuat dosa juga bukan hanya itu, yang lebih parah lagi adalah hidup di dalam dosa. Perhatikan ya, hidup di dalam dosa tidak sama dengan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa sekali kita sesali. Tapi kalau hidup dalam dosa terus-menerus, kita tahu itu dosa, tapi kita jalani terus gitu. Gak peduli bahwa itu dosa. Karena itu nikmat. Dosa tidak ada yang tidak nikmat. Hidup dalam dosa. Padahal dosa itu akan membawa kita kepada kematian kekal. Kita tahu hal itu. Allah di dalam kasih karunia-Nya memanggil manusia melalui berita Injil. Dan ini sudah pernah dijelaskan di waktu yang lalu. Itu digambarkan di dalam tabernakel ini dengan 4 tiang ini. Allah di dalam kasih karunia-Nya memanggil kita masuk ke dalam program keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Digambarkan di sini melalui tabernakel, yaitu melalui pintu gerbang yang terdiri dari 4 tiang yang gambarannya adalah 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Allah di dalam kasih karunia-Nya memanggil kita di dalam atau melalui berita Injil. Untuk apa dipanggil oleh Allah? Untuk bertobat. Bertobat dan menerima penebusan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini digambarkan dengan mezbah korban bakaran. Di sana digambarkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mezbah korban bakaran. Dan di dalam mezbah korban bakaran ini, Tuhan Yesus yang mati dan bangkit ini merupakan satu-satunya penebus. Itu sebabnya mezbah korban ini tidak ada 2, cuma ada 1. Tidak ada 2, hanya 1 jalan, yaitu untuk manusia bertobat dan menerima penebusan, yaitu dengan percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mezbah. Tapi orang yang sudah bertobat,
Dan orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus itu masih bisa jatuh dalam dosa. Perhatikan di sini, jatuh dalam dosa. Bukan seperti tadi adalah hidup dalam dosa. Kalau orang itu masih hidup dalam dosa, orang itu belum bertobat. Ya, kita semua dulunya adalah orang yang hidup di dalam dosa. Kita masing-masing punya dosa masa lalu. Hobinya berbuat dosa di masa lalu, itu hidup dalam dosa. Tapi ketika kita sudah bertobat, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam darahnya yang kudus, kita masih bisa berbuat dosa, yaitu dengan jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa ini membuat kita mempunyai jarak lagi dengan Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup kembali bersama dengan Allah? Allah itu adalah Allah yang suci dan tidak pernah bisa kompromi dengan sekecil apapun juga kenajisan dan dosa yang dimiliki oleh manusia. Sehingga bagaimana caranya supaya bisa hidup kembali bersama dengan Allah? Manusia harus mendapatkan pengampunan dosa. Pengampunan dosa kembali. Nah, pengampunan dosa ini digambarkan dengan bejana pembasuhan. Apakah di dalam mezbah kurban sudah ada pengampunan dosa? Oh, ada. Tapi itu adalah pengampunan dosa di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah gambaran orang yang bertobat. Dari hidup di dalam dosa, bertobat benar-benar berhenti dari dosanya, dan mulai hidup benar di dalam Tuhan Yesus, hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Tetapi kemudian gangguan kuasa kegelapan membuat dia jatuh kembali dalam dosa. Akibatnya dia kembali lagi mempunyai hubungan yang terganggu dengan Allah. Bagaimana memperbaikinya? Pengampunan yang diberikan digambarkan di sini dengan bejana pembasuhan. Apakah akan terus-menerus seperti itu? Oh, tidak. Sebab apa? Sebab kita setelah itu tidak lagi di halaman tabernakel. Kita akan masuk ke dalam ruang kudus tabernakel. Di dalam ruang kudus tabernakel ini ada 7 kaki dian dan meja roti sajian. Meja roti sajian adalah gambaran firman Tuhan. 7 kaki dian adalah gambaran Roh Kudus. Sehingga di dalam ruang kudus ini adalah ruang pembelajaran yang datangnya dari Allah, di mana kita berjalan di atas firman Tuhan, di atas kebenaran firman Tuhan, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus dan firman Tuhan berdampingan, mengiringi kita, membentuk kita menjadi umat Allah yang sebenarnya, yang nantinya bisa berhubungan erat dengan Allah, digambarkan di sini dengan mezbah dupa. Ini adalah gambaran di mana dupa yang dibakar di sini akan masuk ke dalam hadirat Allah. Hadirat Allah itu ruang Maha Kudus. Sehingga mempunyai hubungan yang akrab di sini. Sehingga demikian rupa akrabnya, dan Tuhan Yesus sudah membuka tabir ini sehingga kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa, Allah sebagai Bapa, dan kita mempunyai hubungan dekat dengan Allah. Seandainya orang ini keluar lagi dari ruang kudus, atau dengan kata lain dia melakukan suatu dosa lagi, dia jatuh lagi dalam dosa, karena kita masih hidup di dalam dunia, jatuh lagi dalam dosa di sini. Maka orang tadi ketika mau masuk kembali ke ruang kudus, mau mempunyai hubungan intim lagi dengan Allah, dia harus menerima pengampunan. Dia harus membersihkan diri di sini. Kita mungkin lebih kenal istilah berwudu itu ya. Masuklah kita ke dalam ruang kudus kembali. Sampai suatu saat kelak, kita akan dibawa oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini adalah hadirat Allah. Dan hadirat Allah itulah surga. Pada dasarnya surga itu adalah hadirat Allah, tempat di mana Allah hadir, itu surga. Dan itulah yang akan menjadi tempat yang paling indah bagi kita. Jadi kembali kepada bejana pembasuhan.
Bejana ini adalah sebuah gambaran pengampunan dosa, sekali lagi, untuk semua orang yang mengalami kejatuhan dalam dosa. Sekali lagi saya ingatkan, bukan hidup dalam dosa. Yaitu di mana di sana terjadi apa? Pembersihan, penyucian dari semua kenajisan. Digambarkan dengan cara apa? Dengan cara pembasuhan dengan air, dibasuh dengan air. Sehingga bejana ini bukan baptisan. Karena baptisan itu adalah tanda pertobatan adanya di mezbah kurban. Kalau di sini adalah penyucian dari kejatuhan, bukan hidup ya, kejatuhan dalam dosa. Itu dibasuh dengan air. Karena Allah tidak dapat menerima kenajisan sedikit pun. Jadi Allah mengatakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Saya pernah jelaskan berkali-kali, kudus itu artinya dikhususkan untuk Allah. Kalau kita itu dikatakan hendaklah kamu kudus, artinya hendaklah kamu mengkhususkan dirimu bagi Allah. Kalau Allah itu suci, kita harus suci. Kalau Allah itu tidak kompromi dengan dosa, kita pun jangan berbuat dosa. Jangan jatuh dalam dosa. Walaupun setan iblis, kuasa kegelapan, terus menerus secara aktif mau membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi ini gambaran tentang bejana pembasuhan. Hari ini kita akan mempelajari tentang bejana pembasuhan, yaitu pengampunan dosa. Mari kita buka Keluaran 30. Keluaran 30 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Keluaran 30 ayat 17 sampai dengan 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Jadi ini merupakan ketetapan Tuhan tentang apa yang dibuat di tabernakel dan dilakukan di tabernakel. Tapi saya ingin memberitahu, tabernakel itu adalah simulasi. Tabernakel adalah sebuah gambaran yang diberikan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang lahir di tengah-tengah perbudakan. Jadi mereka ini bangsa yang memang perlu diajar, dididik, dan perlu dibuat paham tentang apa yang diprogramkan Allah. Nah, tabernakel itu sendiri adalah program untuk penyelamatan. Dan di antaranya dikatakan di sini, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkan itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Jadi kembali lagi ke gambar tabernakel. Bejana ini harus diletakkan antara kemah pertemuan, ini kemah pertemuan karena ini ada kemahnya. Kalau di bagian lain tidak ada kemahnya, ini ada kemahnya, dengan mezbah korban bakaran. Harus di antaranya. Kenapa kok diletakkan harus di sana? Karena itu adalah nanti untuk pengampunan bagi mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus tetapi jatuh di dalam dosa. Jadi ada pengampunan. Nah, bejana itu sendiri dikatakan harus digunakan, atau air di bejana itu harus digunakan ketika orang mau masuk ke dalam ruang kudus. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Jadi persis seperti
yang dilakukan dengan berwudu ya, mirip-mirip dengan berwudu. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan. Artinya masuk dalam ruang kudus. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Sebab apa? Ruang kudus itu adalah tempat yang berbeda dengan halaman. Kalau halaman ini masih di luar, sedangkan ruang kudus ini sudah mulai mengarah ke dalam ruang maha kudus. Jadi mempunyai satu kualitas yang berbeda di sana. Harusnya orang itu sudah belajar firman Tuhan dan hidupnya dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Nggak mau-maunya sendiri, nggak pakai pikirannya sendiri, tetapi belajar untuk benar-benar bisa dekat dengan Allah dan mengerti apa yang Allah pikirkan dan apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Itu sudah satu bagian yang berbeda dengan halaman, ya, halaman tabernakel. Jadi dikatakan di sini supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Jadi jelas di sini ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita harus benar-benar membasuh diri kita untuk supaya menyucikan, membersihkan kita dari dosa kita. Ingat, dosanya ini bukan dosa hidup dalam dosa loh, bukan berbuat dosa terus minta ampun, berbuat dosa lagi minta ampun, ini namanya belum bertobat. Apalagi kalau dosanya itu tetap gitu. Katakanlah orang itu gemar berjudi, terus aduh Tuhan ampuni saya, diampuni sama Tuhan. Besoknya judi lagi, ampuni saya Tuhan. Besoknya judi lagi, ampuni. Ini belum bertobat. Ini bukan orang yang sudah bertobat dan jatuh dalam dosa. Ini masih orang yang hidup dalam dosa. Dan bejana ini dibuat dari cermin. Ayatnya bisa saudara baca pada Keluaran 38 ayat 8. Keluaran 38 ayat 8. Keluaran 38 ayat 8. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Pada zaman dulu, wanita-wanita yang bercermin itu nggak seperti kita saat ini pakai kaca ya, cerminnya itu bahannya kaca. Kalau dulu tuh bahannya tembaga yang digosok halus sampai bisa bercermin di situ. Dan ini dipakai untuk membuat bejana pembasuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita selalu ingat. Jadi ini gambaran, sekali lagi simulasi gambaran. Gambaran tentang bahwa pertobatan ini membuat kita ingat kembali. Aduh iya ya, saya kok jatuh dalam dosa. Saya kan gak boleh begini, saya kan sudah bertobat. Saya sudah hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Kok saya jatuh lagi dalam dosa? Jadi kita menyadari tentang diri kita sendiri. Ingat, Allah tidak pernah mengajari kita untuk menghakimi orang lain. Oh orang itu berdosa, saya sih enggak. Justru kita tuh seperti bercermin. Kita melihat diri kita sendiri dan kita akan mengetahui, aduh iya ya saya kok begini. Menyadari. Sehingga tidak lagi berbuat dosa. Tapi ketika berbuat dosa kita harus membasuh dengan air yang sifatnya pembersihan dari semua hal yang najis. Hari ini agak banyak sedikit ayatnya ya, agak banyak nih ayatnya. Imamat 17, coba. Imamat 17 ayat 14 sampai 16. Imamat 17 ayat 14 sampai 16. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Ya, di sini ada pelajaran juga tentang darah. Ini nyimpang sedikit ya. Dikatakan di sana, karena darah itulah nyawa segala makhluk ayat 14.
Sebab itu aku, kata Allah, telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya, perhatikan di sana, haruslah dilenyapkan. Serius loh. Ini nyimpang dikit ya. Makanya jangan makan darah. Saya paling suka darah zaman dulu. Tapi setelah saya bertobat dan saya menerima ayat ini, sejak saat itu saya tidak mau makan darah. Kalau saudara makan steak juga, makanlah yang benar-benar sudah well done. Benar-benar sudah dipanggang, nggak ada darahnya, nggak ada merah-merahnya. Sudah potong, ada merah-merahnya nggak? Ada merah-merahnya, suruh bakar lagi. Itu ada darahnya. Jangan. Kalau saudara mau nurut firman Tuhan, tapi kalau nggak mau nurut ya bebas-bebas aja, silahkan. Ya, tapi di sini saya ingatkan, saudara mungkin bilang, oh ini perjanjian lama Pak Andri. Perjanjian baru Rasul Paulus juga mengatakan kecuali darah jangan kamu makan. Binatang apa saja boleh kamu makan. Itu sebabnya saudara suka makan guguk, boleh. Itu boleh, enak guguk. Saya juga pernah makan guguk dan enak. Kelelawar, tikus boleh. Codot apa semua boleh, darah yang nggak boleh. Hati-hati, sebab ini serius. Di dalamnya ada nyawa. Saudara menghargai nyawa atau tidak? Nyawa yang merupakan ciptaan Allah. Ya, sudah ya. Yang nyeleweng ini udah beres ya. Udah, kita nggak bahas lagi soal darah. Dan dikatakan di sana, dan setiap orang yang makan bangkai, ayat 15, dan sisa mangsa binatang buas, bangkai. Makanya jangan beli ayam tiren, ayam yang mati kemarin. Itu bangkai. Baik ia orang Israel asli maupun orang asing. Saudara dan saya ini bukan orang Israel asli, kita ini orang asing. Haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Ada aturannya di Taurat. Jadi saudara perhatikan di sana, setiap orang yang makan bangkai itu sudah bersalah di hadapan Tuhan. Tapi lebih mending dibandingkan dengan makan darah. Kalau makan darah tadi diakhiri ayatnya, ayat 14, setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan, titik selesai. Tapi kalau makan bangkai itu juga salah, nggak boleh. Tapi masih dikatakan di sini itu najis, harus mencuci pakaiannya, membasuh dirinya. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya, ayat 16, dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Jadi masih ada pengampunan. Masih ada pengampunan. Coba yang lain, Imamat 22 ayat 6. Di Imamat aja supaya nggak sulit nih. Imamat 22 ayat 6. Imamat 22 ayat 6. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Membasuh tubuhnya dengan air. Ini hubungannya dengan, lanjutkan dulu Imamat 5 ayat 1 dan 2 ya. Imamat 5 ayat 1 dan 2. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Nah, ini bukan makan, tapi tidak sengaja kena, menyentuh. Dibedakan dengan ayat 1. Ayat 1 sengaja tidak mau memberi kesaksian, sengaja. Nah, semua ini adalah gambaran kenajisan di hadapan Allah. Kalau kita perhatikan, kenajisan ini tidak membawa kematian. Tidak dikatakan di sana orang yang terkena bangkai itu harus dilenyapkan, enggak. Tapi harus mencuci, membasuh dirinya dengan air. Dikatakan di sana orang itu bersalah. Ayat Imamat 22 ayat 6 yang tadi kita sudah baca. Sehingga saudara bisa memahami ketika Tuhan Yesus melakukan ini. Yohanes 13 ayat 4 sampai 10. Agak panjang dikit ini. Tapi pelan-pelan aja bacanya supaya enak kita dengarnya. Dengar firman Tuhan tuh enak loh. Nyaman loh kalau kita dengarkan firman Tuhan. Ya. Yohanes 13 ayat 4 sampai 10.
Yohanes 13 ayat 4 sampai 10. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Ini adalah kisah yang terkenal di mana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Dua kata yang digunakan di sini, perbedaan yang sangat besar antara membasuh dan membenamkan. Membenamkan dipakai bahasa aslinya baptiso, sedangkan membasuh dipakai bahasa aslinya loitron. Sangat berbeda. Dan Rasul Petrus ini memberikan kepada kita, gara-gara dia berdialog begini dengan Tuhan Yesus, memberikan kepada kita berkat yang luar biasa. Berkatnya ada pada jawaban Tuhan Yesus. Ayat 9-10 dulu ya, ayat 9 dulu. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Seluruhnya dong. Jangan cuma kakiku saja yang dibasuh oleh Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus bagaimana? Ayat 10. Barang siapa telah mandi, ya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Kita lihat gambar tabernakel lagi. Di dalam gambar tabernakel ini dijelaskan tentang mezbah korban bakaran, di mana orang percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya, Yesus yang mati menebus dosa, bangkit untuk memberikan hidup kepada kita yang percaya kepadanya. Di sini digambarkan dengan jelas bagaimana proses penerimaan Tuhan Yesus. Kita mati di dalam Tuhan Yesus dan kita bangkit bersama Yesus melalui baptisan. Baptiso, dibenamkan. Sedangkan pembasuhan tadi adalah di bejana pembasuhan. Ketika di bejana ini, Rasul Petrus mengatakan, "Kenapa cuma kakiku? Kenapa enggak seluruh badanku saja?" Tuhan Yesus bilang, orang yang sudah mandi, orang yang sudah dibersihkan secara baptiso, tidak perlu dibaptiso lagi. Yang perlu adalah dibasuh kakinya, dibasuh langkah-langkah hidupnya, dibasuh perbuatannya yang salah di hadapan Tuhan. Itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Sehingga perlu tidak baptisan diulang. Baptisan dalam arti kata baptiso, yaitu dibenamkan. Perlu tidak diulang? Tidak perlu. Ada gereja-gereja yang menganut begini, kalau seseorang mau menjadi anggota di gereja itu, dia harus dibaptis ulang, walaupun di gereja yang sebelumnya dia sudah dibaptiso, sudah dibenamkan, sudah baptisan selam, tapi harus kembali diselamkan lagi, dibenamkan lagi di dalam air di gereja yang itu. Itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nggak perlu, kecuali mereka yang belum dibaptis secara dibenamkan. Dulu saya waktu masih kecil, orang tua saya pada waktu saya masih umur berapa ya, setahun mungkin ya, membawa saya ke gereja, di mana gereja itu membaptiskan baptisan yang dipercik, disiramkan air di kepala, dibasuh dengan air. Salahkah itu? Tidak salah, baik-baik aja. Tapi setelah saya dewasa, saya mengerti firman Tuhan, saya menyerahkan diri saya untuk baptiso, dibenamkan di dalam air. Karena ini yang belum pernah terjadi dalam hidup saya, yaitu pertobatan. Anak kecil tahu apa dia? Malah
ada fotonya. Pendetanya itu saya pegangi tangannya gitu kan. Pendetanya megang di sini ngasih air ke sini, airnya diretes semua gitu. Wah, basahi wajah saya, pegangi sama saya tangannya. Itu kalau lebih lama lagi mungkin dibanting sama saya tuh. Saya umur 1 tahun ya. Pendetanya sungguh baik orangnya. Saya pegangi tangannya malah dia tersenyum ketawa. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tidak bicara soal doktrin gereja. Kita bicara dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Allah menggambarkannya melalui tabernakel. Katakanlah tabernakel simulasi. Maka itulah yang terjadi secara roh. Tabernakel benda, bukan roh. Tapi menggambarkan sesuatu yang secara roh, di mana kita harus menerima ketika percaya Tuhan Yesus sebagai tanda pertobatan. Kita harus dibaptis. Apa yang dimaksud dengan dibaptis di sini adalah, nanti kita baca ayatnya juga, mati di dalam Tuhan Yesus dan bangkit bersama Tuhan Yesus. Digambarkan melalui dibenamkan dalam air. Dan Tuhan Yesus katakan pada Petrus, orang yang sudah mandi tidak perlu sudah bersih, hanya kakinya saja yang kotor. Ada perbuatan-perbuatan yang salah. Ya, pendeta juga seorang manusia ya. Kadang-kadang kalau ada angkot yang nyelip gitu, kita lagi nyetir pelan-pelan, hati-hati, ada motor yang tiba-tiba motong gitu kan. Aduh, keluar, kurang ajar. Buka kaca jendela, keluarnya kata-kata bukan kata-kata berkat. Nggak ada, buka kaca jendela, diberkati kamu supir angkot dan ibu-ibu yang kasih sign ke kanan tapi belok ke kiri. Nggak ada yang kayak gitu. Semua tuh marah. Setelah itu, astagfirullah, Tuhan ampuni saya. Ada arti kata astagfirullah itu sebenarnya itu ya. Tuhan ampunilah saya. Ampuni saya Tuhan, saya ini pendeta kok mulutnya itu ya. Kadang-kadang ya nggak sengaja ya kita melakukan sesuatu yang salah. Walaupun itu tidak membuat kita mati, tapi itu salah di hadapan Tuhan dan itu tidak berkenan buat Tuhan. Kita harus minta ampun pada Tuhan. Saudara nih lagi dengarkan khotbah saya, tiba-tiba saudara ngelihat ayat di Holy HP. Jadi bukan ini ya, bukan kitab suci tapi HP suci. Nah, lihat ayat di situ, lihat loh ada WA yang masuk, terus saudara pindah ke WA, saudara masuk di sana, jawab-jawaban chattingan dengan orang sana. Aduh, si ibu itu kok aneh ya mukanya ya, ibu itu kok ondenya miring ya dan sebagainya. Chattingan sama sesama di sini. Salah saudara di hadapan Tuhan. Sebab apa? Yang lagi bicara ini memang manusia, yaitu saya. Tapi yang sedang saya bawakan ini adalah firman Allah yang maha tinggi, maha kudus, maha benar, maha kuasa. Kok saudara cuek aja HP-HPan, WA-WAan sama teman saudara? Apalagi yang streaming. Oh, lebih gampang lagi. Ditinggal saya ini lagi khotbah nih, sampai bercucuran keringat, mau sampai suaranya habis, ditinggal. Ngunyah batagor dulu dia di sana. Saudara yang duduk di sini mah tertib, saudara baik-baik. Yang ini, saya dapat WA dari yang ikut live streaming, Pak Andri. Kalau lagi khotbah itu jangan ngomongin tentang kita yang live streaming lah, Pak Andri. Berarti yang saya omongin ini benar. Saya sudah bilang, kamera untuk live streaming ini kamera yang 2 arah. Jadi sambil saudara bisa lihat saya juga bisa lihat saudara. Jadi jangan main-main lu pakai celana pendek segala macam, lu belum mandi, gosok-gosok badan gitu di depan. Wah, gimana sih? Kita mau ibadah kok. Itu jeleknya live streaming tuh. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, pengampunan itu sungguh berbeda dengan apa yang terjadi pada pengampunan ketika kita baru bertobat. Itu yang dijelaskan Tuhan Yesus. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan?
Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Seperti apa sesungguhnya pengampunan? Saya masuk di dalam penjelasan soal pengampunan. Atau boleh disebut pelajaran tentang pengampunan, atau boleh disebut teologi pengampunan di sini. Seperti apa sesungguhnya pengampunan? Gambaran di Mazmur 130 ini sangat bagus. Sebab dikatakan di sini ayat 1, nyanyian ziarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Saya bertanya pada saudara, orang ini jatuh dalam jurang, matikah dia? Mati atau tidak? Ya gak mati. Kalau mati gimana bisa berseru? Gak mati loh. Orang yang jatuh dalam jurang ini tidak mati. Kesalahan kita itu seperti jatuh dalam jurang. Tidak mati, tapi menderita di dalam jurang. Maka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, ayat 2, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Kenapa berseru kepada Tuhan? Karena jatuh dalam jurang itu membuat sebuah jarak yang jauh. Kalau saudara ya sekarang sama teman saudara lagi jalan, tolongin dong, punggung saya gatel, garukin dong. Kan ngomongnya gitu aja kan. Tapi kalau saudara lagi jalan gini, tiba-tiba saudara terprosok masuk dalam jurang, dan teman saudara karena pakai headset dan sebagainya, dia lagi nari-nari sambil gak denger gitu kan. Saudara jatuh dalam jurang, dia, hei tolong, cerit-cerit saudara kan. Sebab apa? Jauh jaraknya. Dia pakai headset lagi. Berbeda kalau saudara dekat. Gambarannya apa ini? Gambaran kesalahan kita, dosa kita membuat kita jauh dari Tuhan. Sehingga digambarkan di sini dengan berseru-seru. Tuhan, dengarkanlah suaraku, ada permohonan Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak mendengar suaranya. Padahal Tuhan mendengar sekali pada suara anak-anaknya. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Kesalahan itu membuat kita terperangkap di dalam jurang kesalahan dan tidak ada yang mengeluarkan. Ini kesalahan kepada Tuhan. Kita bersalah di hadapan Tuhan, membuat jarak kita jauh dari Tuhan. Jika engkau ya Tuhan, ayat 3, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jangan ingat-ingat kesalahanku Tuhan. Tuhan gak ngomong begini dari atas, kamu puas ya masuk dalam jurang ya. Dulu ingat gak 2 tahunnya lalu kamu masuk dalam jurang? Setahun sebelumnya masuk dalam jurang. Beberapa tahun sebelumnya lagi kamu kok hobinya masuk dalam jurang sih? Masuk dalam jurang ini gambaran jatuh di dalam dosa. Jatuh, bukan hidup dalam dosa. Sekali lagi, jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa kok berkali-kali sih, bolak-balik jatuh dalam dosa. Tuhan, jangan ingat-ingat kesalahanku Tuhan. Kalau semua kesalahanku kok ingat-ingat Tuhan, saya gak patut dapat pengampunan dong. Saya gak patut ditolong oleh Tuhan. Saya adalah makhluk yang paling menjengkelkan karena saya selalu mendukakan hati Tuhan. Jangan diingat-ingat kesalahanku, kata pemazmur. Tetapi padamu, ayat 4, ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Wibawa Tuhan itu semakin kuat, semakin nyata ketika kita menyadari kesalahan kita. Ketika kita menyadari kesalahan kita dan aduh saya salah nih. Dan saya berada dalam posisi jurang yang dalam seperti ini. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Tuhan. Yaitu melalui apa? Melalui pengampunanmu. Lalu ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Seringkali orang pakai ayat ini untuk urusan lain. Untuk urusan
berkat misalnya. Saya menanti-nantikan berkat dari Tuhan. Ya itu boleh juga. Tapi sebetulnya bukan itu kalau kita baca perikop ini. Ini hubungannya dengan pengampunan. Aku menanti-nantikan pengampunan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu memperbarui hidupku. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pengawal yang selalu jaga malam pengen cepat-cepat pagi. Sebab apa? Kalau pagi itu tanggung jawabnya dia sudah selesai. Dia boleh pulang dan sudah aman keadaan. Apalagi zaman dulu tuh kalau malam itu betul-betul berbahaya. Ya binatang buas, ya orang jahat dan sebagainya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Israel ini gambaran umat Tuhan. Umat Tuhan itu digambarkan di sini sebagai Israel. Saudara dan saya, kita itu adalah umat Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan apa? Pembebasan loh. Dia diperbudak atau dia diikat sama musuh? Enggak kan? Pembebasan dari apa? Pembebasan dari jurang. Jatuh dalam jurang itu tidak bebas. Saudara tidak bisa jatuh dalam jurang. Capek di jurang ini terus. Besok mau ke mall lah. Nggak bisa. Saudara di dalam jurang di situ terus, nggak kemana-mana, saudara. Tuhan yang bisa membebaskan aku. Itu sebabnya dikatakan di sini, berharaplah kepada Tuhan, ya Israel. Berharap kepada pengampunannya. Jadi kita tuh jangan memandang rendah atau memandang enteng pengampunan. Gampang. Sekarang berbuat dosa lagi. Sekarang ngerokok lagi, besok minta ampun sama Tuhan. Gampang lah. Tuhan tuh gampang. Pengampunan tuh harus diharap-harap seperti ini loh. Harus diteriakkan, harus diminta. Hatinya tuh minta, Tuhan ampuni saya sudah terlanjur jatuh dalam dosa. Saya sudah terlanjur dalam kesalahan saya. Mati, enggak mati Tuhan, tapi saya sengsara ini. Berbeda halnya dengan mezbah korban bakaran. Enggak terima pengampunan di sana artinya mati. Sebab apa? Tadinya hidup dalam dosa dan dosa itu membawa kepada maut. Sekarang sih enggak ini. Dosa, kesalahan yang membuat menderita. Karena apa? Karena salah saya. Tuhan ampuni saya. Berharaplah kepada Tuhan. Dialah ayat 8 yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Siapa yang membebaskan? Siapa? Kok bunyi kok siapa yang membebaskan dia? Dialah yang akan membebaskan Israel, umat Tuhan Israel kan, dari segala kesalahannya. Siapa yang membebaskan? Tuhan. Yesus Tuhan. Tapi bukan manusia. Manusia tidak pernah membebaskan kesalahan saudara. Sekali saudara berbuat salah di ujian, selamanya saudara diawasi oleh dosen. Karena dosen itu melihat ini orang tukang nyontek. Sekali saudara melakukan kesalahan dan itu diketahui oleh umum, ini bahayanya. Maka umum akan memberi stigma pada saudara. Istilah stigma dari mana tiba-tiba selung ke saya. Saudara diberi cap bahwa memang orang ini adalah orang brengsek, penipu dan sebagainya. Itu manusia. Jadi jangan berharap saudara diampuni oleh manusia. Manusia kadang-kadang cuma ngomong, iya saya ampuni. Tapi nggak benar-benar diampuni. Dia ingat terus kesalahannya. Tapi kalau Tuhan, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kamu salah, sekarang kamu bebas. Kakimu kotor, sekarang aku basuh, kata Tuhan Yesus. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Itu prinsip pengampunannya. Saudara harus paham pengampunan. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Silakan. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Allah itu memberi pengampunan dengan limpahnya, artinya berkelimpahan.
Itulah sebabnya satu-satunya benda di tabernakel yang tidak dibatasi, diberi ukuran yang pasti oleh Tuhan adalah bejana pembasuhan. Coba gambar bejana yang pertama, gambar bejana kira-kira bentuknya begini. Yang kedua, supaya tahu ukurannya, ada orangnya sekarang. Yang kedua, gambar kedua. Nah, kurang lebih begitulah. Ini tidak ada ukuran pastinya. Kalau saudara pelajari tabernakel, seluruh bagian tabernakel ada ukuran yang terinci yang Tuhan berikan. Harus sekian hasta dan sebagainya. Hanya bejana pembasuhan yang tidak ada ukuran yang pastinya. Tidak dipastikan oleh Tuhan tentang ukurannya. Kenapa? Karena pengampunan dari Allah itu sangat-sangat berkelimpahan, jauh lebih besar daripada semua kesalahan kita. Kalau ada kalaunya, kita mau datang kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Makanya nasihatnya begini: carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kapan waktu ini habis? Waktu ini habis ketika saudara ada di dalam peti mati dan ada ibadah tutup peti. Itu kalau matinya bukan COVID. Kalau COVID nggak ada tutup peti, sudah ditutup dari sananya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Mumpung ini Tuhan masih bisa saudara cari. Cari hari ini. Minta ampun pada Tuhan hari ini. Minta pengampunan Tuhan. Tuhan, bersihkanlah dari dosa saya. Kemarin saya berdosa Tuhan. Saya bentak istri saya, Tuhan ampuni saya Tuhan. Minta ampun sungguh-sungguh. Saya bukan cuma bentak Tuhan, saya nempeleng Tuhan. Sedikit Tuhan, cuma 3 kali. Itu istrinya bisa lepas giginya itu. Minta ampun sama Tuhan. Kemarin Tuhan, saya tanda kutip nyopet uang suami saya Tuhan. Celana suami saya lagi digantung, saya gerayangi, saya nemu uang Tuhan di dompetnya. Saya kembalikan dompetnya, uangnya kebawa sama tangan saya, ampuni saya itu. Tapi jangan diperbuat lagi dong. Makanya dikatakan di sini begini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Orang fasik itu siapa? Apa bedanya orang fasik dengan orang kafir? Orang kafir tidak mengenal Allah. Orang fasik dia mengenal Allah. Mungkin dia aktivis gereja, mungkin dia seorang pendeta, tapi dia orang fasik yang tidak peduli pada Allah. Kenal Allah tapi tidak peduli pada Allah. Makanya dia dengan mudahnya melakukan dosa. Orang fasik itu begitu, bukan orang kafir. Kalau orang kafir itu tidak kenal Allah, tidak tahu ada Allah, mungkin ateis dia mungkin. Tapi ini orang fasik. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Jalannya ini artinya apa? Artinya hidupnya. Meninggalkan hidupnya dalam kefasikan. Berhenti, duduk, dicuci kakinya oleh Tuhan Yesus. Itu Petrus waktu dicuci kakinya, itu kan lagi duduk, nggak lagi lari-lari Petrus. Susah banget Tuhan Yesus. Petrus berhenti dong. Duduk diem, berhenti dari jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Ada rancangan-rancangan jahat. Mungkin orang Kristen, mungkin orang gereja, tapi punya rancangan jahat. Saingannya dalam pelayanan mau dijatuhkan. Makai trik ini, makai trik itu, makai fitnah ini, makai fitnah itu. Rancangan jahat. Tinggalkan semua itu. Baiklah, dikatakan ia kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan ini adalah melalui pengampunan, memohon pengampunan. Maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kesalahan saya sudah tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Itu salah. Sebab Allah memberi pengampunan dengan limpahnya. Asalkan kita sungguh-sungguh berhenti dari dosa kita. Jangan hidup dalam dosa. Sudah diampuni, berbuat dosa lagi. Tahu bahwa itu salah. Tahu bahwa itu salah, tapi tetap dilakukan karena itu indah dan nikmat. Berhentilah dari dosa. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya selama ini gak serius jadi orang yang percaya pada Tuhan. Saya mau mulai hari ini, saya mau berhenti dari semua kesalahan saya ini, mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Maka hari ini juga
engkau akan dibawa keluar dari jurang kesalahan, dibawa keluar oleh Tuhan. Engkau merasakan kebebasan yang luar biasa. Tuhan membebaskan engkau. Biarkan 1000 orang menuduh engkau akan merasa bebas. Karena apa? Karena Allah sudah mengampuni. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nanti kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus. Itu adalah gambaran darah Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus. Dan darah Tuhan Yesus dikatakan di sini pada ayat Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan dimulai oleh darah Tuhan Yesus Kristus, yaitu sebuah pengampunan di dalam pertobatan. Coba kita baca Efesus 1 ayat 7 dan 8. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Hari ini saya kasih bonus ayat-ayat banyak supaya jelas. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi apa itu penebusan? Dikatakan di sini penebusan itu adalah dikatakan yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu bukan berarti hukum Allah atas dosa itu dilenyapkan. Orang yang berdosa harus mati di dalam kematian kekal. Terus ditebus oleh Tuhan Yesus, ya sudah, pengampunan dosa, dah beres. Hukum Allah gimana? Tiba-tiba tidak berlaku. Oh, tetap berlaku. Hanya saja yang menanggung bukan kita, tapi Yesus yang menanggung di atas kayu salib, menanggung semua dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus menanggung dosa kita, dan Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita pengampunan dosa. Dosamu sudah tidak ada lagi karena kamu sudah ditebus. Bukan dosamu tidak ada lagi karena diabaikan hukum Allahnya, bukan, tapi karena sudah jadi ini pengampunan dalam pertobatan. Pengampunan adalah penebusan dari Kristus. Kolose 1 ayat 14. Kolose 1 ayat 14. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa. Jadi kalau saudara ditanya apa itu penebusan, saudara bisa jawab. Ayatnya ini ada, yaitu pengampunan dosa. Saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah diampuni semua dosa saya oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana itu? Kalau di gambaran tabernakel, di mana? Di mezbah kurban. Ketika saya bertobat dari hidup lama saya yang penuh dengan dosa. Gambaran di sini adalah gambaran yang jelas sebagai gambaran satu hidup yang baru. Coba kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saya ingin menunjukkan pada saudara, orang kadang-kadang bertanya gini, kenapa Tuhan Yesus kok tidak menikah? Kan gitu, seringkali kan orang-orang bertanya pertanyaan yang menggelikan itu. Tuhan Yesus tidak menikah karena Tuhan Yesus sudah punya tunangan. Siapa tunangannya? Gereja Tuhan tunangannya, bukan Maria Magdalena.
Kan di film-film ada yang kayak gitu. Film-film yang sangat sesat. Saudara jangan belajar firman Tuhan dari film. Belajar firman Tuhan kok dari film? Ya dari Alkitab. Tunangan Tuhan Yesus adalah gereja Tuhan. Dan karena kasihnya Tuhan pada gereja Tuhan, maka gereja Tuhan ini ditebus. Lalu dibersihkan sehingga digambarkan sini sebagai seorang suami yang mengasihi istrinya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dikatakan di sana. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Seorang suami yang mengasihi istrinya, dia akan berkorban bagi istrinya. Dia bukan menjalankan egonya sendiri. Ingat, suami-suami, jangan jalankan egonya sendiri. Tapi kita menyerahkan diri kita untuk bisa menjadi berkat bagi istri kita. Untuk menguduskannya, tujuannya menguduskannya. Kita ini kudus bagi Tuhan. Khususnya kita ini punyanya Tuhan. Sesudah ia menyucikannya, disucikan, dibersihkan dengan memandikannya dengan air dan firman. Itu sebabnya ketika baptisan, saudara dimandikan, permandian itu dimandikan dengan air dan firman. Pendetanya manapun juga, kalau dia baptisannya membaptis di dalam baptisan dibenamkan, baptiso diselamkan, maka dia pasti pakai air. Nggak mungkin saudara dibenamkan dalam pasir, nggak mungkin. Pasti dibenamkan dalam air. Dan kedua, pendetanya akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga saudara dibersihkan di sana. Pembersihan berikutnya di mana? Di bejana pembasuhan, pengampunan. Ketika gereja Tuhan, jatuh lagi dalam dosa. Kita ini ciptaan yang baru loh. Saudara baca dulu 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Masih ada waktu kita ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini ciptaan baru. Di dalam Kristus kita ini ada di dalam ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Tapi ciptaan yang baru ini bisa berbuat dosa tidak? Oh masih bisa. Kita masih hidup di dunia. Setan iblis masih berkeliaran. Tiap kali kuasa kegelapan itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Ingat ya bedanya antara iblis, setan, dan kuasa kegelapan. Iblis itu Lucifer, malaikat yang dijatuhkan Tuhan dari langit. Sedangkan setan adalah sepertiga malaikat yang ditarik oleh ekornya naga itu menjadi setan-setan. Dan yang paling berbahaya, kita nggak ketemu sama iblis dan setan tiap hari kan? Yang paling tiap hari kita ketemu itu apa? Kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu energi yang membuat kita salah berpikir, salah sangka, tersinggung, baper, dan sebagainya. Membuat kita tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, tapi memakai egonya sendiri. Saya tidak mau melayani lagi, tersinggung saya sama itu. Saya nggak mau ke gereja lagi, tersinggung sama pendetanya. Apa itu pendetanya pakai kumis kayak saya? Wah, ini bagi teman-teman yang pakai kumis ya. Kita punya grup loh, WA kumisan gitu judulnya. Nah itu semua adalah ciptaan baru kita itu. Sudah baru ciptaan, tapi bisa jatuh dalam dosa. Lalu ketika firman Tuhan menyadarkan kepada kita, saya salah. Saya sudah salah, saya sudah jatuh dalam dosa, Tuhan ampuni saya. Ketika kita menyesali dosa kita, tidak perlu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib lagi untuk menebus dosa kita. Tidak perlu kita dibaptis ulang. Kamu dosa kan? Baptis lagi. Terus berbuat dosa lagi, baptis lagi. Berapa kali saudara terima surat baptisan? Surat baptisan saudara bisa satu tumpuk loh nantinya. Dan gereja akhirnya rugi gara-gara kehilangan surat baptisan. Untuk satu orang ini aja sekian tumpuk. Jadi minta ampun sama Tuhan di bejana pembasuhan. Nah kalau kita sudah belajar hal itu, saya mau baca sendiri ayat ini. Kolose 3 ayat 13 mengatakan begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah ini orang sudah lahir baru bisa gini nih, bisa sabar.
Kalau yang belum lahir baru masih gede ambek masih ya. Kalau orang lahir baru enggak nih, sabarlah. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kenapa kok kita harus mengerti tentang bejana pembasuhan? Kenapa kok kita harus mengerti tentang teologi pengampunan? Supaya kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kalau kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, baru kita tahu betapa luar biasanya Tuhan memberikan kepada kita satu kesempatan untuk menjalankan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Yaitu apa? Mengampuni. Ingat, kalau saudara sudah mengampuni kesalahan orang itu, jangan pernah saudara ungkit-ungkit lagi. Ya. Kadang-kadang istri itu adalah ahli sejarah. Karena ingat semua kesalahan suaminya dari sejak zaman dulu. Dulu kamu pernah, dulu. Itu saudara membuat luka baru loh. Suaminya sudah hidup baru, nggak bisa hidup baru karena ditariki terus. Suaminya sudah move on ke dalam tahun 2021. Dulu ingatlah, tahun 1953. Wah, sudah lama sekali berarti. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati, puji Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah perdana kami dalam tahun 2021. Kami yakin bahwa Tuhan akan menyertai kami sepanjang tahun ini dalam rahmat dan anugerah-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati umat-Mu sehingga mereka membawa persembahan mereka ke dalam Bait-Mu yang kudus. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah supaya menjadi dupa yang harum bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, kehidupan mereka sehari-hari. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak yang belajar dan beribadah dari rumah. Tuhan berkati guru-guru yang membimbing mereka, biar anak-anak ini bertumbuh dalam iman kepadamu Tuhan. Juga bagi para orang tua kami yang menyaksikan melalui streaming online, Tuhan hiburkan hati mereka karena sekian lama kami tidak berjumpa. Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan merekatkan kami di dalam iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan Yehova Rafa, sehingga mereka dapat melewati masa penderitaan di dalam kehidupan mereka dan melihat keajaiban yang Tuhan perbuat bagi mereka. Tuhan, kami percaya bahwa 1 minggu ke depan Tuhan akan mengawal kami, menyertai kami semua program pelayanan. Tuhan berkati sehingga segalanya berjalan seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Berkati pemerintah dan negara kami dalam mengedarkan vaksin pada bulan ini Tuhan. Biarlah yang terbaik yang Tuhan lakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga yang mengawal pemerintah kami, menjauhkan dari segala rongrongan, semua anasir yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami hidup aman dan tentram di negeri yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk hidup dan melayani. Bapa dalam surga, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mau merendahkan diri untuk menerima berkat daripada-Mu. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Allah Rohul Kudus yang akan menyertai kita sepanjang minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima